Gadis ini setelah bangun dia menemukan dirinya berbaring di samping seorang pria. Jadi tadi malam bukanlah mimpi. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan cepat mengambil bajunya dan pergi. Ternyata tadi malam gadis itu telah dikhianati oleh pacarnya. Dalam patah hati, dia langsung pergi ke bar untuk minum. Tidak menyangka dia akan mabuk parah. Kemudian dia masuk ke kamar yang salah. Saat ini Giavi sedang mandi. Dia mendengar ketukan di pintu. Giavi segera melangkah keluar untuk membuka pintu. Tidak menyangka ada seorang gadis yang mabuk dan jatuh tepat ke pelukannya. Tapi tak lama kemudian dia mendorongnya secara tidak sengaja. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mendorongku? Siapa kamu?" Dan begitulah keduanya menghabiskan malam yang manis bersama. Dia baru saja bermain dengan gadis itu. Giavi terbangun. Dia langsung ingat tadi malam. Kemudian dia segera menelpon asistennya. Lalu dua orang itu pergi memeriksa kamera CCTV. Baru tahu kalau gadis itu mabuk dan masuk kamar yang salah. Giavi langsung memberikan perintah kepada asistennya. Pastikan asistennya menemukan identitas gadis itu dalam sehari. Asisten dengan cepat menyelidiki gadis itu. Ternyata gadis itu bernama Nalam. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri di Swiss. Dan dia sedang mencari pekerjaan. Dia juga sedang mencari broker untuk menemukan rumah. Baru saja gadis itu mendapat pemberitahuan wawancara. "Aku pasti akan tepat waktu." Kemudian gadis itu segera pergi ke perusahaan untuk wawancara. Pewawancara adalah idolanya. Orang itu berbicara satu sama lain sangat menyenangkan. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyadari. Dia adalah pria kemarin. Di bawah persetujuan manajer. Dia telah dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Gadis itu baru saja berjalan keluar dari pintu perusahaan. Dia menerima nomor telepon broker perumahan. Tak disangka, agen perumahan itu memperkenalkan rumah di samping rumah Giavi. Dia baru saja pindah dan meletakkan paket di atas meja. Dan sisi lain Giavi juga menerima paket. Mereka berdua pergi mandi bersama. Tidak sadar kalau dia salah membuka paket. Ketika gadis itu datang hal itu sangat memalukan. "Mengapa kamu ada di sini?" Gadis itu mabuk dan pergi ke kamar yang salah. Kemudian mereka berdua menghabiskan malam yang asik bersama. Tidak menyangka bahwa Giavi baru saja bertemu dan merasakan rasa cinta dengan gadis itu. Kemudian dia menempatkan gadis itu di perusahaannya untuk bekerja. Dia juga meminta agen perumahan untuk mengatur gadis itu tinggal di dekat rumahnya. Suatu hari gadis itu datang untuk mengambil paket. Tapi paket itu telah dibuka Giavi. Saat keluar rumah dia salah sangka. Dia lupa diri. Di siang hari berdandan dan mencari orang itu. Dia datang dan membuatnya terkejut. "Kamu belum melupakan aku kan?" Siapa yang mengira gadis itu sepenuhnya tidak menyadari bahwa pria itu orang pada malam itu. "Siapa kamu?" Dia tidak mengenalinya. Gadis itu tiba-tiba bekerja di sebuah perusahaan yang membuat bos wanita cemburu. Bos wanita menjelaskan kalau dia datang terlambat. Dia paling benci. Sekarang ada rapat umum. Tapi bosnya sengaja meminta gadis itu untuk menyiapkan kopi untuk semua orang. Kebetulan Giavi datang. Gadis itu meminta tolong pada Giavi untuk memasukkan 2 cangkir kopi ini. "Bukankah kamu asisten Ibu Man?" Setelah dia membantunya, gadis itu membawa kopi dan memberikannya pada semua orang. Gadis itu berdiri di sana menunggu 2 cangkir kopi. Saat pria itu masuk, semua orang di ruangan itu berdiri. Pada saat itulah dia tahu ternyata pria itu ada direktur perusahaan. Untuk membantu gadis itu, direktur mengkritik manajer perempuan dan mengurangi bonusnya bulan ini. Dia segera menjelaskan bahwa gadis itu akan melaporkan kemajuan pekerjaan kepadanya nanti. Bagaimana gadis ini? Baru masuk perusahaan dan sudah mempunyai akses pada direktur. Malam itu, kantor pusat juga mengadakan perayaan untuk menyambut gadis itu. Tapi ketika dia pergi ke kamar mandi, gadis itu bertemu dengan mantan pacarnya. Gadis itu tidak ingin berkata banyak kepadanya. Tetapi tidak menyangka dia ditarik lalu bergegas untuk menciumnya. Tiba-tiba Giavi memukulnya. Sehingga dia tidak dapat menemukan jalan kembali. "Sebelum aku berubah pikiran." Dia menyuruhnya untuk keluar dari sini. "Siapa kamu?" Mantan pacar memanggil 2 orang untuk membantunya. Tetapi mereka dikalahkan oleh direktur. Mantan pacar gadis itu dipermalukan. Dia mengatakan pada gadis itu bahwa dia juga hanya seorang karyawan baru. Kata-kata mantan pacarnya membuat gadis itu merasa bahwa pengorbanannya selama bertahun-tahun ini salah. Karena selalu menurutinya. Gadis itu patah hati. Direktur duduk di sampingnya dan melihat ini. Hal itu sangat menyedihkan. Kemudian dia segera mengantar gadis itu ke rumahnya. Giavi tanpa sengaja melihat luka di punggung
Dia baru tahu ternyata gadis ini adalah gadis yang menyelamatkannya ketika masih kecil. Saat itu Giavi tetap duduk diam di sampingnya menjaga gadis itu semalaman. Tidak menyangka bahwa keesokan harinya dia tiba di perusahaan. Gadis itu disambut oleh rekan-rekannya. Tadi malam direktur yang membawanya pulang. Kami berdua tidak ada berhubungan seperti itu. Baiklah, ceritanya sampai di sini. Tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.